Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Segenap Hidup. Saudara, kekristenan itu bukan sebagian hidup, tapi segenap hidup. Hal itu bisa kita lihat dari kehidupan para tokoh iman di dalam Alkitab. Mereka terlihat seperti orang-orang yang memiliki gangguan mental. Bagi kita hari ini, tentu mereka orang baik-baik. Namun, pada zamannya, mereka seperti orang yang kena gangguan mental berat yang mempengaruhi perilaku, mempengaruhi emosi dan komunikasi. Lalu mereka dianggap memiliki halusinasi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Contohnya Nuh. Nuh mendapat perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera, bukan di pinggir pantai, melainkan di daratan. Nuh tentu menyampaikan pesan Tuhan kepada orang pada zamannya, yang di dalam kitab Yudas dikatakan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Nuh memberitakan apa yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang sezamannya. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana bisa ada air bah menjangkau daratan sampai membuat bahtera itu terapung. Jadi, Nuh seperti orang yang memiliki gangguan mental. Demikian juga Abraham. Sudah nyaman hidup di tengah-tengah lingkungan keluarga, masyarakat, di lembah Sumeria yang subur dan maju. Kemudian meninggalkan wilayah itu untuk pergi ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Abraham meninggalkan wilayah Ur dengan harapan akan memiliki negeri yang lebih baik. Abraham taat dan percaya saja kepada Allah yang memanggilnya keluar. Bukan tidak mungkin Abraham juga mendapat hambatan dari keluarga besar mereka. Sadrah, Mesah, Abednego juga sama ketika diminta menyembah patung emas, tetapi mereka menolak. Begitu pula Daniel tetap kekeh berkiblat ke kota suci dan berdoa, yang akhirnya ia dimasukkan ke dalam gua singa. Semua ini memberi pelajaran bagi kita, yaitu kebenaran yang terdapat di dalam hidup mereka. Apa yang bisa kita dapatkan? Satu kalimat, mereka adalah orang-orang yang asik dengan Tuhan. Keasikan itu betul-betul merenggut hidup mereka. Ini satu hal yang pasti tidak akan bisa dimengerti oleh kebanyakan orang. Hari ini kita terlalu kompromi dengan dunia sekitar. Kita sering melakukan konformisme atau penyesuaian. Maka kita tidak berjuang untuk mempertahankan iman. Dan kalau bicara soal iman, maksudnya bicara mengenai kesungguhan kita dalam mentaati Bapa di surga. Yudas 1 ayat 3 bagian B,
supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mempertahankan iman, saudara. Namun, kita harus memahami bahwa yang dimaksud iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jangan diberi pengertian yang lain, sebab setan itu dengan cerdiknya mengartikan iman hanya sekedar keyakinan. Padahal iman dan keyakinan itu berbeda. Iman juga bukan sekedar persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Di dalam Lukas 18 ayat 8, firman Tuhan menyatakan demikian. Aku berkata kepadamu, Yesus, Anak Manusia, akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia, Yesus, itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, kalau hanya keyakinan, persetujuan pikiran, atau pengaminan akali, tentu semua orang Kristen memiliki. Ini loh, membuat kita harus serius memeriksa diri kita. Maksudnya apakah iman yang kita miliki itu adalah iman yang dimaksud oleh Tuhan? Dalam kisah Nuh tadi, ya, kalau kita membaca secara detail di dalam kitab Kejadian 6-7, Nuh harus membuat bahtera sesuai dengan desain Tuhan. Sebab kalau tidak, ketika air bah datang, kapal itu pasti hancur. Kapal itu pasti tidak akan sanggup melewati gelombang ombak. Demikian juga dengan iman yang kita miliki. Itu harus iman yang sesuai dengan desain Allah. Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus benar-benar mengkoreksi seberapa kita benar-benar telah meninggalkan beban dan dosa yang merintangi kita untuk memiliki iman yang sempurna. Ingat, ini adalah perlombaan yang wajib. Saudara, Allah kita adalah Allah yang diam, senyap. Maka kalau kita berurusan dengan Tuhan secara serius, artinya kita juga berurusan secara senyap. Di dalamnya termasuk ketika kita mengkoreksi diri kita. Seberapa kita masih memiliki ikatan dengan dunia ini? Seberapa kita masih memiliki kecenderungan berbuat salah? Maka kita harus benar-benar serius. Ketika kita serius mau menanggalkan beban dan dosa, maka Tuhan akan membuka mata pengertian kita untuk hal-hal apakah yang masih mengikat kita. Dan ini tidak bisa kita alami, tidak bisa kita peroleh kalau kita hanya pertaruhkan kita pertaruhkan sebagian hidup kita.
tapi harus dengan segenap hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.